Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi informatika. Seperti biasa, saya akan memposting video-video terkait tugas-tugas kuliah ya, di mana di sini saya akan membahas tentang ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampunya di kelas IT 402 dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada ujian tengah semester ini kami ditugaskan untuk menganalisa user interface dari uh, e-commerce atau dari LMS atau Learning Management System. Nah, di sini saya memilih untuk menganalisa user interface dari uh, LMS milik Sevima yaitu Edilink. Nah, kenapa saya memilih Edilink? Karena ini adalah LMS yang kami gunakan di kampus dalam proses belajar dan mengajar. Nah, kita langsung saja ke tampilan awalnya. Nah, ini adalah tampilan awal dari LMS Edilink. Nah, ini punya Sevima. Jadi, secara umum, seperti biasanya, login page itu ya sudah seperti ini. Ada kolom untuk mengisi email dan ada kolom untuk memilih mengisi kata sandi. Terus ada opsi ketika kita lupa kata sandi dan button untuk login. Nah, di sini juga ada link untuk mendaftar kalau belum terdaftar. Nah, selain itu di sini juga disediakan dalam versi Android yang bisa di-download di Google Play dan versi untuk Apple di App Store. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya tidak punya PC atau desktop atau laptop, nah bisa tuh menggunakan uh, aplikasi yang sesuai dengan perangkat teman-teman, entah Android atau Apple. Nah, di sini ada dua pilihan. Uh, Sebenarnya bukan dua, ada tiga ini pilihannya. Ini pilihan bisa login menggunakan si akad, bisa login menggunakan Google, bisa juga menggunakan email. Namun pada dasarnya sama saja ketika kita login menggunakan si akad, yaitu di mana kita menggunakan biasanya kita menggunakan email uh, dan atau kita menggunakan uh, apa ya nomor induk mahasiswa atau NIM dan passwordnya. Nah, itu biasanya juga bisa dipakai di sini, tapi di sini memang dikhususkan untuk email. Nah, biasanya kalau saya pribadi menggunakan ini karena lebih mudah karena sudah tersinkron dengan perangkat saya. Ini untuk tampilannya, uh, welcome screen-nya lumayan bagus. Tampilannya sudah uh, cukup menarik bagi saya pribadi. Dan kita lanjut ke tampilan berandanya. Oke, ini adalah tampilan berandanya. Nah, untuk tampilan berandanya sendiri, ya sudah seperti ini. Di sini ketika kita sudah login menggunakan akun yang terdaftar di kampus, maka otomatis di pojok kiri akan menampilkan logo dan nama kampusnya. Nah, di sini ada fitur beranda, ruang kelas, obrolan, jelajah, terus di sini ada kalender, terus ada di sini untuk menampilkan berita atau apa yang sudah di posting oleh kampus. Terus di sini ada informasi tentang tugas. Di sini ada informasi tentang kelas. Nah, ini ada kelas dari ABS Educate Series. Nah, ini kelasnya gratis. Nah, di sini kita bisa ngambil dan kelasnya bukan cuma ini saja, ada macam-macam kelas. Nah, di sini ini ada simbol apa ya? Ini untuk storage. Terus ini notif. Terus ini profil, foto profil dan namanya. Nah, di sini ada nama saya dan status saya sebagai mahasiswa. Di sini juga sudah disiapkan timelinenya, jadi segala sesuatu yang diposting di yang berkaitan di kelasnya kita, di semesternya kita itu akan muncul di sini. Nah, ini untuk yang di tampilan berandanya. Nah, selanjutnya bisa ke halaman
Ya, yang selanjutnya itu, nah ini untuk di bagian ruang kelas. Nah, untuk ruang kelas itu ada dua ya, ada dua opsi. Di sini ada akademik dan ada umum. Nah, untuk ruang akademik ini adalah ruangan yang aktif yang sekarang yang kita gunakan. Nah, di sini dia sudah disiapkan ini mata kuliahnya, ini dosennya, dan di sini ada informasi kelasnya. Ini di kelas berapa? Nah, ini di IT 402. Nah, di kelas saya nih di 402. Terus di sini ada informasi peserta, jadwalnya. Nah, ini ditampilkan semua, dan di sini sebenarnya bisa juga kita melakukan filtering. Tapi saya tidak melakukan filtering ya karena memang cuman segini saja kan. Nah, untuk selanjutnya lagi, nah ini kalau kita sudah memilih kelas. Nah, ini saya pilih tadi kelas interaksi manusia dan komputer. Nah, ini kondisi kelasnya seperti ini. Di sebelah kiri ada informasi kelas. Ya, informasi kelasnya itu ya menginformasikan tentang di kelas-kelasnya. Terus ini yang didiskusi. Nah, yang diskusi itu biasanya yang diposting sama dosen. Nah, di situ ada semua tuh. Nah, biasanya di sini ketika misalnya di sini kan sudah memposting, dosennya sudah memposting ujian tengah semester. Nah, di sini kita bisa berinteraksi di sini layaknya di sosial media yang kita bisa like, comment, and share di sini. Nah, terus di sini tetap ada fitur yang untuk mengingatkan tugas apa sih yang belum selesai atau ada tugas apa sih. Terus di sini ada informasi presensi kita juga, dia menyediakan presensi. Terus yang sebelah kiri ini ada sesi pembelajaran. Nah, di sini untuk sesi pembelajarannya itu lebih detail lagi, tidak acak seperti ini. Jadi di setiap sesinya itu dia akan menyediakan apa sih yang ada di sesi itu, apa saja yang intinya lebih tertata di situ. Nah, di sini khusus untuk menampilkan tugas-tugas yang aktif. Nah, kalau misalnya ada tugas yang diberikan, ya kan kita klik di sini akan muncul tugas apa aja, dan yang muncul hanya yang aktif. Dan ketika tugasnya sudah mencapai batas, maka tugasnya kelasnya atau informasi itu akan hilang. Nah, terus ada kuis, biasanya juga ini ada kuis, biasanya tiap minggu. Tapi macam-macam dosennya, tergantung dari dosennya apakah dia akan memberikan kuis setiap minggunya atau tidak. Namun pada umumnya dosen-dosen memberikan kita kuis. Terus ini berkas di sini dia menyediakan uh, apa ya? Dia menyediakan file-file yang dibagikan, video atau dokumen berupa Word, PDF atau PowerPoint. Nah, di sini ada. Nah, pengajar dan anggota di sini tuh menginformasikan siapa aja sih yang ada di dalam dan kelompok. Uh, ini tidak pernah digunakan ya. Ini saya juga kurang paham kenapa tidak digunakan. Mungkin karena dengan adanya sosial media berupa WhatsApp yang menjadi tempat kita untuk saling berkomunikasi, akhirnya ini tidak digunakan. Oke, dan mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi juga untuk pihak dosen ataupun mungkin dari pihak penyelenggara yang memiliki e-dealing ini. Bagaimana memaksimalkan fitur yang telah disediakan. Selanjutnya, nah ini untuk yang ketika tadi di beranda kita memiliki yang jelajah. Nah, ini adalah kelas-kelas umum. Nah, tadi itu untuk di ruang kelas itu kan ada tuh ruang akademik dan ruang umum. Nah, kelas umum, nah yang tadi kelas umum itu yang ini. Nah, ini adalah kelas-kelas umum yang bisa kita gunakan, yang bisa kita beli atau kita bisa ikuti. Jadi kelas di sini tuh ada dua macam, ada kelas yang gratis ya, seperti yang ini saya sudah pernah ikutin, gratis, dan ada juga yang berbayar. Dan ada juga yang memang sepertinya kelas itu dibuat oleh teman-teman mahasiswa dari kampus lain. Karena sebelumnya saya pernah dapat ada menyediakan kelas, dan ternyata yang menyelenggarakan itu atau yang membuka kelas itu adalah mahasiswi dari kampus lain gitu. Oke, ini untuk fitur-fiturnya. Terus kalau untuk penanganan kesalahan yang terjadi di aplikasi,
Mungkin sejauh ini yang menjadi uh, kendala adalah ketika kita mengakses Edilink via web, dan ternyata kita itu belum membayar uh, tunggakan cicilan atau pembayaran kelas, itu untuk via webnya tidak tidak bisa dibuka. Tapi ketika dia via Android atau dia via di mobile itu bisa dibuka. Nah, mungkin ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi, dan ya sudah menjadi apa ya, memang yang harus segera ditindaklanjuti. Namun di sisi lain kami sebagai mahasiswa ini merasa sangat terbantu karena ketika kami yang belum sempat melunasi namun sudah masuk waktu ujian, kita tuh masih bisa mengambil atau mengakses soal-soal sehingga kita bisa mengerjakan terlebih dahulu, lalu kemudian uh, menyelesaikan kewajiban kita untuk melunasi administrasi. Ya, meskipun terlihat seperti ini adalah keunggulan, tapi bagi saya ini adalah sebuah hal yang harus segera diperbaiki, agar uh, sinkronisasinya itu tetap terjalin gitu. Nah, untuk ya penanganan yang lain sepertinya belum ada sih untuk masalah di Idling ini, karena ya seperti yang tadi, yang menjadi masalah hanya itu. Uh, Kalaupun misalnya ada yang lain, mungkin yang menjadi plus minusnya itu adalah ya, kalau plusnya itu ya tadi tentu karena ada uh, kelas yang disediakan, kelas yang lain tidak tidak semata-mata hanya di aktivitas yang ada di kampus saja, kita juga bisa mengupgrade skill-skill yang lain di sini. Ada kelas merdekanya. Terus uh, uh, yang menjadi kekurangan adalah tidak maksimalnya penggunaan fitur obrolan. Karena mungkin karena kita sering menggunakan fitur yang ada di Branda, yaitu fitur komen untuk di setiap topik yang diposting dosen. Akhirnya ruang obrolan ini kita tidak gunakan, dan saya pernah mencoba satu kali untuk melakukan obrolan dengan dosen dan ternyata tidak mendapatkan respon gitu. Ini saya sudah awalnya saya mau konsultasi terkait keterlambatan saya mengirim tugas karena sesuatu hal. Saya ingin berkonsultasi via obrolan di LMS-nya, kan tetapi tidak mendapatkan respon, dan akhirnya saya coba untuk menghubungi via WhatsApp, dan ya sama aja, tidak direspon. Mungkin karena ya sebagai seorang mahasiswa memang kita harus tetap taat dan patuh terhadap waktu yang diberikan, dan kalaupun memang kita ada masalah ya mungkin alangkah baiknya itu kita diskusikan lebih awal. Nah, secara keseluruhan aplikasi ini uh, dari tampilan menurut saya sudah friendly, cukup menarik. Namun kalau akan dibandingkan lagi dengan LMS sebelumnya, karena sebelumnya kita juga pernah menggunakan LMS yang lain dan saya sebenarnya lebih tertarik menggunakan LMS yang sebelumnya dikarenakan fitur-fiturnya itu lebih interaktif gitu, lebih informatif. Jadi uh, ada fitur yang tidak disediakan di sini, yaitu fitur progress kelasnya. Nah, kita itu kalau di LMS yang sebelumnya kita bisa melihat nih sudah sejauh mana progres kelas kita, sementara kalau di sini kita tidak bisa melihat progres kelas kita yang sudah sejauh mana. Jadi kita tuh kita di sini tidak tahu apakah kita sudah terindeks di absensi atau belum. Nah, sementara kalau yang di LMS sebelumnya itu kita bisa tahu kalau kita itu sudah terabsen gitu. Nah, akhirnya uh, mungkin ada dari teman-teman kita itu, dan saya juga pernah merasakan satu kali di mana saya itu sudah melaksanakan kewajiban saya, yaitu membuka membuka materinya, mendownload materinya, melakukan aktivitas di dalamnya. Tapi setelah saya periksa di absensi di si akad, ternyata
saya absen gitu, saya alpa di situ, saya tidak terdaftar, padahal saya selalu melakukan presensi sebelum waktu yang ditentukan. Dan ini juga bisa menjadi kekurangan dari LMS ini. Dan selebihnya ya sudah cukup, sudah mumpuni untuk pengguna-pengguna yang awam gitu, maksudnya yang orang-orang yang baru ya cukuplah untuk digunakan ini. Nah, untuk kayak misalnya mahasiswa baru juga saya rasa ini akan menjadi poin plusnya karena mudah digunakan gitu. Ya, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.